Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jurnalistik Semantika, selamat datang di podcast Tilu bareng aku Syifa Dahayunakia. Di podcast kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai dan pastinya seru banget nih bareng salah satu sosok penting di SMA Negeri 3 Karawang. Nah, yang bikin podcast kali ini juga beda dari biasanya adalah semua pertanyaan yang bakal kita ajukan ke narasumber kita hari ini itu bukan dari tim kami loh, tapi langsung dari siswa dan siswi Semantika. Jadi kan beberapa waktu lalu kita sudah membuka sesi Q&A lewat NGL dan ternyata banyak banget nih pertanyaan menarik yang masuk dari siswa-siswi Semantika maupun dari luar. Nah, coba tebak deh, siapa sosok di sekolah kita yang selalu siap ngurusin kegiatan-kegiatan siswa? Mulai dari upacara, kegiatan pembiasaan sehari-hari, maupun event-event besar. Nah, langsung aja deh, tanpa berlama-lama, kita sambut narasumber kita hari ini, Pak Nurdin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 3 Karawang. Allah, sini ya. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini, begitu luar biasa. Nah Pak, kan Bapak ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMA Negeri 3 Karawang. Nah aku penasaran deh Pak, Bapak udah menjabat nih berapa tahun sih? Dari tahun berapa? Berapa tahun ya? Coba tebak berapa tahun coba kira-kira? 3? Ya kurang lebih. Saya dari tahun 2021 ya. Semester 2 berarti 4 tahun ya. Masuk ke 4 tahun gitu sekarang. 4 tahun lah kurang lebih. Oke, udah lumayan lama juga ya Pak. Nah kan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan ini pastinya punya banyak tanggung jawab yang diemban dan punya banyak tugas ya Pak. Pastinya sibuk banget ya Pak. Nah, di balik kesibukan Bapak ini, sebenarnya ada nggak sih keseruan dan tantangan sehari-hari yang Bapak hadapi? Banyak lah, setiap hari kegiatannya itu memang sangat berkesan ya, sangat luar biasa, sangat menantang. Walaupun rutinitasnya itu ya tetap ya berputarnya begitu aja gitu kan, pagi-pagi ada pembiasaan, pulang jam sekian. Tapi ya setiap hari selalu ada momen-momen indah yang tidak bisa dilupakan. Pasti tetap berkesan ya Pak, Pasti selalu dong, ada keseruan gitu. dan tantangan yang dihadapi. Iya. Nah Pak, sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan nih Pak, pastinya udah hatam banget dong soal siswa. Tentulah, Nah, harusnya ya. penasaran ya Pak, kira-kira ada berapa sih total jumlah siswa dari 3 angkatan ini? Jumlah siswa, ada yang tahu nggak kalian? Berapa ya? 1.165 orang. Wow, Jumlah banyak total juga ya, siswa Pak. SMA 3 Karawang. Mau tahu nggak berapa laki-laki berapa perempuannya? Berapa Pak? Laki-laki kira-kira menurut kalian berapa? Ada 445 orang laki-laki. Berarti berapa perempuannya? Ayo. Berapa? 720 gitu ya perempuannya gitu. Jadi hampir sekitar 68% perempuan. Banyakan perempuannya ya Pak? Ya betul. Nah, dengan segitu banyaknya jumlah siswa di SMA Negeri 3 Karawang ini, pastinya mereka punya latar belakang yang berbeda-beda nih Pak. Nah, kira-kira kalau di antara mereka ada yang memiliki masalah nih Pak, kira-kira gimana sih penanganan yang diberikan oleh sekolah? Masalahnya apa dulu dong? Harus jelas. Mungkin dari sisi kedisiplinan seperti melanggar aturan atau mungkin masalah pribadi seperti kesulitan belajar gitu Pak. Satu dulu contoh apa coba yang real gitu. Jadi biar jelas karena begini, penanganan itu kita sudah punya aturan yang jelas terkait dengan tata tertib, juga ada SOP-nya gitu. Nah, makanya apa coba atau mau saya contohin? Contohnya seperti melanggar peraturan telat ke sekolah Terlambat. berulang kali gitu Pak. Terlambat ya, oke. Nah,
di tahun ini kita itu kan mengikuti program namanya Gerbang Pancawaluya. Nah, otomatis aturan dan tata tertib kita mengacu ke sana. Ya. Nah, mengacu salah satunya kesiangan itu diatur. Ada kesiangan 5 menit, ada kesiangan 10 menit, bahkan ada kesiangan di atas itu. Nah, itu poinnya berbeda. Nah, penanganan itu kita sampaikan dulu. Jadi penanganan satu kita sosialisasikan dulu terkait dengan aturan dan tata tertib. Yang kedua apa? Yang kedua ketika kesiangan kita catat. Kita data, kita dokumentasikan di dalam aplikasi atau misalkan secara manual. Nah, kita rekap dalam setiap bulan, nanti baru kelihatan, oh kalau misalkan dia kesiangan selama 1 bulan itu misalkan 3 kali, 4 kali, kita panggil orang tua. Kenapa dia kesiangan? Apakah nganter dulu adiknya, atau bangunnya kesiangan, atau tidurnya yang kemalaman? Nah itu kan, jadi penanganan tergantung daripada permasalahan yang dihadapi dari setiap siswa, pasti akan berbeda. Jadi dicari dulu penyebabnya ya Pak? Tentu, kita nggak bisa langsung ngejudge begitu saja gitu kan. Gitu. Tapi yang jelas ketika sudah 3 kali kita panggil orang tua, untuk apa? Supaya kita tahu di rumahnya itu seperti apa. Karena pendidikan itu bukan hanya di sekolah, tapi ada korelasi, ada kerjasama yang signifikan yaitu dengan orang tua di rumah. Menarik banget ya Pak, berarti nggak langsung menegur, nggak langsung menghukum nih ya Pak? Ya, hukuman tidak lah, itu ada prosesnya dong. Langsung gitu. Dicari penyebabnya dulu ya Pak? Ya, kita analisis dulu. Gitu. Nah, kira-kira sekarang ini kan banyak sekolah-sekolah yang mengadakan kegiatan sosial nih Pak di sekolahnya seperti volunteer gitu. Nah, kira-kira di Semantika ini ada nggak sih Pak program volunteer yang bisa diikuti oleh siswa? Sebenarnya menarik ya. Volunteer itu berarti kan sukarela gitu relawan ya. Gitu. Dia relawan gitu kan. Kalau secara langsung, secara otomatis memang belum. Ini bisa jadi nih buat kita coba, mungkin nanti kita coba pelajari gitu ya. Kira-kira yang pas apa dengan kondisi situasi SMA Negeri 3 Karawang. Yang jelas memang kalau secara langsung program volunteernya kita nggak ada. Belum. Tapi ekstrakurikuler yang mengarah ke sana. Contoh, misalkan PMR. Ya kan, Palang Merah Remaja, otomatis dia ada sukarela ya, setiap hari Senin setiap harinya membantu, atau bahkan dia bisa diikut sertakan ke dalam PMI. Jadi ada kegiatan penanggulangan bencana dan lain sebagainya. Bahkan sekarang eskul apalagi tuh Sabapala juga kan sekarang bahkan mengarah ke bencana alam ya. Kemarin ikut lomba gitu kan, penanggulangan pertama terhadap bencana gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau secara langsung di sekolah programnya kita belum ada. Berarti mungkin bisa jadi program baru ya Pak? Boleh nanti kita coba masukan dari kalian gitu ya. Kira-kira apa nih yang pas? Contoh misalkan SMA 3 itu kan yang paling ciri khas SMA 3 kalau dari sisi lingkungan itu kan rindang ya. Nah, itu juga kan jadi masalah. Masalahnya apa? Sampah daun. Nah, itu kan kenapa enggak kita bikin relawan gitu kan untuk membersihkan gitu kan, itu pagi-pagi gitu setiap hari gitu kan, karena daun itu kan ya setiap hari juga ada yang berguguran kan gitu. Itu juga kayaknya bisa tuh kalau hanya untuk di internal sekolah gitu. Tapi kalau ada juga, kita juga kan kegiatan-kegiatan sosial yang notabene bukan hanya sukarela, kita bantu itu dari namanya ada program sekarang itu namanya Poe Ibu ya, Sapoe Sarebu. Itu juga kan salah satunya adalah kesukaan, kerelaan ya, sukarela dari kalian dalam berinfak, bersedekah, membantu ya kepada teman-teman. Itu juga bisa sebenarnya salah satu kepentingan kita sendiri juga ya gitu kan, gitu. Bisa masuk juga sebenarnya gitu kan. Gitu. Oke Pak, kan Semantika ini merupakan salah satu SMA negeri terluas ya Pak di Karawang. Ya, betul. Nah, pastinya punya banyak dong fasilitas-fasilitas yang mungkin juga nggak dimiliki oleh sekolah lain. Kira-kira ada nggak sih Pak? Kalau yang jadi ciri khas? Ya, kalau yang fasilitas yang menjadi ciri khas SMA 3 sebenarnya mah tidak ada ya. Kalau saya bilang kenapa? Karena kita itu kan sekolah formal, ya, sekolah negeri ya, gitu. Jadi kalau yang khusus itu fasilitas khusus gitu ya, misalkan GOR gitu kan, gitu untuk ini, atau misalkan sarana olahraga indoor gitu ya, untuk treadmill gitu, atau misalkan angkat beban, kita nggak punya.
Tapi kalau sarana-sarana secara umum yang mungkin tidak dimiliki sekolah lain, satu tadi dari sisi luas ya, kita itu memang sangat luas, 1,846 hektar. Ya, jadi sekolah SMA yang terbesar sebenarnya gitu ya. Kita punya 2 lapang. Nah, sekolah lain mah paling kan cuma 1. Kita punya 2 kan. Ada lapang basket ya yang berada di depan, kemudian ada lapang upacara yang cukup besar, bisa dipakai untuk futsal juga gitu kan gitu. Terus fasilitas lain apa ya? Kita punya tempat ibadah karena banyak juga punya 2 loh. Gitu ya gitu. Kita Masjid juga dan musola ya, Pak. Iya, ada 2 gitu tempat ibadah juga itu. Terus sarana lain ya kita punya aula juga 2. Aula juga aula atas itu kan untuk kegiatan rapat atau kegiatan, tapi kalau yang aula bawah kan bisa juga dipakai untuk olahraga dan lain sebagainya. Sekolah lain belum tentu lo punya gitu ya, yang punya aula indoor yang bisa digunakan untuk olahraga. Kalau dari sisi lain apa ya, belum ada juga sih, karena itu tadi keterbatasan daya dukung ya, sumber daya. Sekolah negeri ya, Pak. Iya, kita tidak bisa kemajuan harus segala sesuatu itu harus sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan gitu, secara baku. Oke. Nah, Pak, kan biasanya setiap memperingati Hari Besar Nasional di Semantika itu sering memperingatinya dengan memakai baju-baju seperti baju adat, baju batik. Nah, itu kira-kira setiap memperingati Hari Besar Nasional itu selalu memakai tema yang sama seperti baju adat atau mungkin ada pilihan lain yang lebih variatif, Pak? Sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu. Kenapa? Contoh misalkan kemarin yang sudah kita lewati aja di bulan-bulan ini, Hari Santri Nasional. Ya, kita ajak siswa-siswa kita gitu kan untuk menggunakan pakaian muslim gitu ya, laki-laki pakai sarung. Kemudian ketika kemarin 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda, kita ajak karena nuansanya adalah Sumpah Pemuda gitu yang menyatukan bangsa, ya udah sok nuansa pakaian Nusantara gitu kan dari berbagai daerah gitu. Kemudian besok juga kita tuh upacara Hari Pahlawan. Hari Pahlawan gitu. Tapi karena kebetulan bertepatan dengan hari Senin juga, ya udah PSAS saja. Nah, Pak, kan tadi kita udah ngomongin soal program nih, Pak. Program yang menjadi unggulan di Semantika. Nah, program apa aja sih, Pak, yang udah dilaksanain dari dulu atau yang udah turun-temurun dan yang baru dilaksanakan di tahun ini? Oke, kalau program ya rutinitas ya. Jadi setiap tahun itu kalau secara komputer itu berpikir secara komputasional, berputar secara terus-menerus gitu kan. Kita setiap hari akan selalu melaksanakan program yang rutinitas gitu ya. Nah, tadi yang ditanya program unggulan atau program rutinitas? Program rutinitas, Pak. Program rutinitas. Rutinitas kita kan setiap pagi juga harus ada namanya program gerakan disiplin siswa. Nah, di situ ada gerak apa ya? Pagi-pagi di depan pasti ada guru yang jaga gitu ya. Itu Ngecek satu. atribut, Pengecekan data seragam, juga ya, sambil membiasakan diri untuk saling sapa antara guru dengan siswa, menerapkan ataupun antara siswa 5S ya, siswa, Pak. atau disebut juga programnya kita 5S. Di setiap sekolah juga sama pasti ada gitu, walaupun mungkin konsep implementasinya yang berbeda. Lanjut kita misalkan masuk ke sekolah jam 6:30 itu kita nggak langsung APM kan, kita dari dulu 10 menit dilanjut Asmaul Husna gitu kan, terus sholat duha. Nah, kalau yang bawa sarapan kita sarapan bersama gitu kan, itu juga kita laksanakan. Kemudian di jam 10 untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita juga sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu kan, itu sholat berjamaah. Itu rutinitas hari Jumat ya pasti kan, yang muslim kita melaksanakan sholat Jumat. Yang perempuan juga kan kita fasilitasi untuk keputrian ya, dengan narasumber ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Kemudian juga yang non muslim juga kita fasilitasi ya di tempat-tempat tertentu gitu ya, dengan narasumber yang memang kita sesuaikan dengan mereka gitu kan. Nah, itu program-program. Nah, terus program apa sih yang sudah dan belum berhasil? Ya sebenarnya masih kalau mayoritas yang belum berhasil ada dari sisi sarana prasarana. Kalau harapan dan keinginan kita kan banyak ya, gitu. Tapi dari sisi keuangan terbatas. Apakah sekarang tidak ada lagi namanya istilah sumbangan gitu ya, secara bahkan kalau SMA itu agak sulit juga mencari CSR gitu ya, bantuan-bantuan dari perusahaan gitu. Paling ya beasiswa dengan pemerintah gitu, paling gitu. Yang semua bertitik tolak kepada peserta didik.
kalau ke sarana-prasarana kurang. Baru tahun ini kita juga alhamdulillah tuh lapang basket sekarang kan sudah mulai mengkilap ya, kinclong. Nah, kemarin alhamdulillah dapat bantuan gitu kan dari alumni tuh gitu kan, support kita buat alumni yang tahun ini sudah mulai membantu kita merehab lapang basket. Ya mudah-mudahan bisa segera kita nanti chat gitu kan biar lebih indah dan menarik lagi. Berarti lebih difokuskan ke program ya Pak? Ke sarana, lebih ke sarana prasarana. Kalau secara kebutuhan ya. Gitu. Oke. Nah Pak, banyak juga nih Pak yang nanyain. Untuk kelas 11 itu kan ada penjurusan ya Pak? Iya. Betul. Kalau kelas 10 kan masih umum. Nah, untuk penjurusan di kelas 11 untuk yang tahun ini dan tahun ajaran selanjutnya, tahun depan, itu apakah masih memakai sistem IPA IPS atau udah beralih ke ini Pak, memilih mapel pilihan per paket? Sebenarnya sudah dari sejak kurikulum 2013, kita itu sudah tidak ada lagi kelompok IPA dan IPS. Nggak ada. Sebenarnya adanya juga adalah kelompok peminatan mata pelajaran. Itu. Nah, di angkatan kalian juga yang 11 kemarin juga sama kan? Kelompok peminatan. Kita kelompokkan nanti yang minatnya lebih ke eksak, yang lebih ke kesehatan, yang lebih ke teknik gitu kan, yang lebih ke sosial gitu kan. Itu kita kelompokkan berdasarkan itu. Ada juga kan di kelas ini ada mata pelajaran A, tapi di kelas lain nggak ada. Nah, itu jadi memang kita beda-bedakan, kelompokan berdasarkan kelompok minat. Dan minat ya, terutama minat atau keinginan dari peserta didik. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya memang cukup panjang. Ya, nanti itu akan dianalisis dari nilai pembelajaran kalian dari semester 1 semester 2. Setelah itu di kelas 10. Di kelas 10 ya. Nah, terus nanti akan ada namanya psikotes. Kita undang lembaga resmi untuk melaksanakan psikotes. Ya, nanti kemudian juga ada namanya itu assessment dari sekolah gitu ya, melalui Google Form atau apa, peminatannya itu kemana sih, lebih condongnya itu. Nah, setelah itu baru yang terakhir kita sandingkan semuanya, kita undang orang tua wawancara gitu, sesuai nggak sih, sinkron nggak keinginan orang tua dengan keinginan anak. Jangan sampai nanti keinginan kalian itu keinginan yang bertolak belakang antara dalam keluarga dulu gitu kan, gitu. Anaknya pengen ke sosial gitu kan gitu. Ya. Oh, nanti lah pengen ke ini gitu. Tapi orang tuanya pun anak saya pengen ke dokter gitu kan jadi nggak sinkron. Makanya kita undang orang tua untuk wawancara, untuk sinkronisasi sehingga jurusan-jurusan yang diterima atau misalkan peminatan yang diterima oleh kalian itu sesuai dengan harapan semuanya, sehingga tidak ada kata kasarnya hambatan secara keinginan gitu. Gak ada yang terpaksa gitu ya. Iya, pengennya sih harapannya begitu gitu. Itu yang prosesnya lumayan panjang ya, tidak gampang lah. Saya mau ke peminatannya matematika, nggak semudah itu. Kita analisa dulu, betul nggak matematikanya dia cukup baik nggak atau bagaimana. Jangan sampai nanti udah di tengah-tengah nih, aduh nggak sanggup saya nih matematika. Ada juga kan yang terjadi seperti itu kan gitu. Nah seperti itulah proses seperti itu. Nah Pak, ada juga nih beberapa siswa kelas 9 yang berencana untuk masuk ke Semantik dan mereka penasaran kalau mau masuk ke Semantik lewat jalur rapot, itu kira-kira rata-rata rapotnya untuk yang peluangnya besar itu berapa sih Pak? Yes, ya udah pasti ya. Kalau misalnya peluang yang besar, ada peluang nilai-nilai yang terbesar dong. Nggak mungkin dong ada nilai terendah peluangnya lebih besar gitu secara peluang kan ya. Nah, tetapi perlu kalian ketahui ya, kita semua ketahui bahwa proses seleksi masuk sekolah negeri itu semuanya berdasarkan Permendikbud ya, yang diatur dalam sebuah aplikasi atau sistem SPMB. Kalau sekarang, tahun dulu mungkin kita bisa jadi patokan, tetapi tahun kemarin nilai misalkan rata-rata 97, tapi tidak menjamin. Kenapa? Karena kemarin ada pembanding namanya tes terstandar, di mana nanti akan ada standarisasi nilai dari ujian yang ditentukan oleh pusat. Ujiannya juga terstruktur, ya secara komputerisasi ya, namanya CAT ya, komputer test gitu kan gitu. Nah itu dari mana? Bukan dari kita, dari Jawa Barat, dari provinsi. Nah nilai itu nanti digabungkan antara nilai mata pelajaran, rapot dengan nilai itu
korelasinya ada nggak, nanti diambil rata-ratanya. Yang terbesar itu yang peluangnya lebih besar. Kalau ditanya baru seberapa nilainya, ya silakan belajar dari sekarang semaksimal mungkin, itu kan supaya mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi ingat, tahun ini, tahun depan SPMB-nya kita sudah mulai ada namanya tes kompetensi akademik yang diselenggarakan resmi oleh pemerintah pusat. Itu akan menjadi pembanding juga. Bisa jadi hanya nilai mutlak itu saja TKA, gitu ya, dari jalur prestasi gitu kan. Atau misalnya ada pembanding dari nilai rapotnya dari satuan pendidikan gitu. Jadi memang dinamis ya. Jadi untuk SPMB itu dinamis, tidak status begitu. Pasti ya. Tapi kalau sejak TKA ini nanti kita lihat di bulan Februari lah, pasti sudah mulai ada aturan baku terkait dengan penerimaan itu. Oke, nah biasanya juga kan Semantika ini terkenal dengan sekolah yang religius nih Pak. Jadi biasanya banyak siswa-siswi yang masuk lewat jalur tahfiz. Nah ini juga banyak nih Pak, siswa kelas 9 yang nanya kalau mau masuk ke Semantika lewat jalur tahfiz, kira-kira yang peluangnya besar berapa juz nih Pak? Berapa juz? Sama seperti ini, karena ini kan jalurnya prestasi. Ada prestasi akademik yang tadi berarti kan kejuaraan olimpiade atau misalkan rapot, itu kan prestasi ya, prestasi akademik. Nah non akademiknya seperti misalkan olahraga, seni, termasuk salah satunya adalah hafiz Quran. Nah ketentuannya hafiz itu begini, hafiz itu bukan kejuaraan ya, tetapi penghargaan. Maka distandarisasi. Standarisasi seperti apa? Gini, hafal sampai dengan 3 juz, nah berarti dia setara dengan juara 1 kabupaten. Jadi minimal yang bisa daftar untuk hafiz Quran minimal 3 juz. Nah itu harus dilegalisasi oleh siapa? Oleh lembaga yang resmi yang mengeluarkan. Boleh mungkin di Kemenag lah gitu ya, gitu dinaunginya itu. Terus naik lagi 4 sampai 6 juz, itu setara dengan juara 1 provinsi. 7 juz sampai dengan 10 standar juara misalkan nasional. Nah 11 juz sampai 16 juz itu setara dengan juara misalnya ASEAN gitu ya. Nah lebih dari itu juara internasional. Memang kemarin itu ada ketentuan di mana kalau lebih dari 16 juz itu memang menjadi prioritas. Walaupun ada nilai tes standar tadi sebagai pembanding, tapi itu akan menjadi prioritas untuk bisa masuk gitu. Tapi kan jarang ya. Sayang sebenarnya kalau juznya hafalnya banyak masuk ke sekolah umum negeri. Kenapa? Karena hafalannya bisa kasihan lah gitu kan, hafalannya nggak terjaga gitu kan. Iya, walaupun di kita itu brandnya religi, ada juga misalnya setoran hafalan, tetapi mungkin nggak maksimal. Bukan berarti saya memundurkan semangat orang-orang yang ini ya gitu kan, senang, tapi yang penting bisa menjaga nggak sih gitu kan itu. Karena kami juga khawatir dong, orang tua orang nitipin nih, anak saya udah 16 juz gitu kan, baru 2 bulan 3 bulan ternyata begini ya di sekolah negeri itu gitu ya gitu. Karena walaupun kita brandnya religi, tetap kita ada aturan, yaitu kita adalah sekolah negeri, aturan dari pusat. Tidak bisa kita hanya menyelenggarakan program khusus gitu, karena akan berimpaknya kemana? Ke sumber daya, ke biaya gitu. Terakhir nih Pak, kan Semantika tuh punya unggulan juga ya Pak, aplikasi unggulannya itu Esmantik. Nah di Esmantik ini kira-kira ada nggak sih Pak fitur-fitur menarik? Oke, Semantik ya, Semantika, atau kalau saya sebenarnya saya juga kan tim pembuatnya ya. Jadi Semantika itu sebenarnya diambil dari IMAI School ya. Jadi tim kami di kabupaten membuat sebuah aplikasi, namanya satu aplikasi untuk semua kependidikan gitu ya, all in one istilahnya seperti itu. Nah ini memang yang di Karawang itu yang dari awal kami keluarkan Semantika, yang sampai sekarang bertahan gitu ya untuk IMAI School. Kenapa? Karena itu banyak sekali manfaatnya ya, fiturnya sangat luar biasa. Ada 25 modul. Modul itu contoh begini, modul 1 misalkan absensi ya, kemudian juga misalkan pencatatan pelanggaran keterlambatan, itu kan modul-modul yang seperti itu. Nah kelompok-kelompok itu ada banyak, kita 25. Kita SMA 3 hanya baru memakai 5 modul yang dipakai ya. Koperasi belum ya, e-kantin belum. Kalau nanti ini e-kantin sudah berjalan, kamu nggak perlu lagi bawa uang
seribuan. Nah, salah satu yang menarik sekarang itu saya yakin sih di kalian juga yang sering dilihat apa? Satu, poin. Iya kan? Itu poin yang sering kalian lihat. Di situ ada poin positif, ada poin negatif, gitu, ada apresiasi, gitu, ada penghargaan, gitu kan. Nah, itu untuk apa? Ya kita data, gitu ya. Bukan, iya kita rekap. Kata istilahnya kalau dulu saya bilang itu SMA 3 itu pencatatan itu tidak akan hilang. Ada malaikat maut sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi histori kamu dari pertama masuk sampai kamu keluar jadi alumni itu akan tersimpan. Ya, walaupun tidak kumulatif tapi tersimpan. Gitu. Jadi catatan baik kamu itu akan tersimpan. Catatan kamu pernah misalkan ketahuan merokok gitu ya, atau melanggar atau apa gitu kan, itu akan tersimpan dan itu akan menjadi memori tersendiri sebenarnya buat kalian juga gitu. Itu mungkin yang salah satu unggulan yang sekarang ya. Bukan unggulan artinya mungkin lebih gitu ya. Kenapa kalau sekolah lain nggak punya? Sekarang sekolah lain mah masih mengacu kepada yang pencatatan poin itu ke Sipalawa. Kalau kita udah punya aplikasi sendiri gitu kan gitu. Termasuk juga untuk pembelajarannya kan. Sekolah lain walaupun sudah pembelajaran KBM normal seperti ini tatap muka, tapi kita masih ada juga aplikasi Sematika yang bisa untuk pembelajaran. Iya, ulangan juga kan kita sudah sudah tidak lagi menggunakan kertas kan gitu. Sudah semua berbasis aplikasi. Ya kalau dibilang yang paling menarik ya semuanya juga menarik. Apalagi kalau itu tadi kantin kalau sudah diberlakukan kayaknya seru. Itu kita buatnya saya misalnya kamu dengan teman kamu nanti bisa transfer. Oh saya nggak punya uang dong, transfer dulu saldo gitu ya. Itu bisa. Iya gitu sebenarnya gitu ya. Tapi implementasi teknologi tidak semudah membalikan telapak tangan. Kenapa? Karena banyak yang terlibat. Sumber daya manusia ini yang paling sulit. Ya, merubah pola pikir kita dalam teknologi itu untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal itu sulit. Itu sih gitu ya. Kalau masalah keuangan otomatis lah gitu ya, itu juga akan berdampak. Tapi yang paling tinggi buat saya adalah sumber daya manusia ya penggunanya, baik dari kalian ataupun dari kami. Dari kalian juga cok sekarang pagi-pagi ngabsen. Ada gitu yang ngabsen jetrek gitu. Jarang kan? Jarang, paling sama KM aja sekretaris, oh ini masuk. Padahal kan aplikasinya udah bisa ngabsen sendiri. Iya kan sebenarnya kan? Iya gitu, kalian bisa bergaya sambil selfie gitu kan. Tapi kan tidak dimanfaatkan kan itu ya. Kayaknya udah cukup panjang juga ya Pak. Panjang ya, nggak kerasa juga ya. Wah, luar biasa. Cukupkan dulu ya Pak di sini. Siap, oke. Mau tutup nih, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Pak Nurdin yang udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng aku seputar Semantika nih Pak. Makasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Sukses selalu ya buat podcast Tilu gitu. Amin ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga untuk sobat jurnalistik Semantika yang udah kirimin pertanyaan-pertanyaan menarik ke MDL dan yang udah nonton kita sampai akhir. Nah, cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Aku Syifa Dahayunakia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, hampir lupa nih Sobat Jurnal. Jangan lupa untuk follow IG, X, dan TikTok Jurnalistik Semantika, dan juga IG SMA Negeri 3 Karawang, serta subscribe YouTube SMA Negeri 3 Karawang untuk melihat keseruan konten kita lainnya. Terima kasih.